Allahu 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 Allah Allahu 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 Allah. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Allah. Gini Ustaz, ada seorang pedagang pada awalnya jujur, jualan jujur, dari pagi sampai sore jujur, tapi pas mau nutup dia tidak dapat sama sekali, tidak dapat uang sama sekali. Akhirnya dia berpikir, sedikit berbohong aja sudah, biar dapat hasil. Dan alhamdulillah dapat hasil. Alaman. Sebab apa? Alhamdulillahnya itu hasilnya itu buat makan keluarga di rumah yang sudah tidak makan 3 hari. Soib. Nah, tapi kan tidak apa-apa, daripada mencuri kan dosa. Kalau itu kan cuma tidak dapat berkah saja. Nah itu boleh enggak? Terus satu lagi dan bagaimana dengan penjualan bisnis online? Apakah juga mendapatkan berkah? Padahal di sana di kitab tadi berhadap-hadapan, sedangkan ini kan tidak berhadap-hadapan, bertatap muka maksudnya. Sebelum pergi kan bertatap muka dulu. Ini mulai datang, mulai bicara sampai selesai transaksi sama sekali tidak berhadapan-hadapan. Apakah itu tidak mendapatkan berkah dari penjualan seperti itu? Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Memang dalam kehidupan kita sehari-hari, kalau orang itu kepepet, kemudian ada kesempatan untuk berbohong atau menipu, dan berbohong dan menipunya itu bisa menghasilkan, karena melihat dirinya kepepet, akhirnya berbohong atau menipunya itu dikerjakan juga. Orang yang ditanyakan adalah orang yang berdagang. Nabi Muhammad SAW bersabda, "At-tajirus saduq ma'an anbiya wal mursalin wasyuhada'i wassalihin." Orang pedagang yang jujur, maka besok di hari kiamat akan dikumpulkan bersama para nabi, para rasul, para orang syahid, dan orang-orang yang soleh. Sangat besar. Besok di hari kiamat pedagang yang jujur itu bersama para nabi, para rasul, para syuhada, dan orang-orang soleh. Dan itu harapannya semua orang kepingin berkumpul bersama para nabi, orang soleh besok. Harapannya semua orang mukmin. Amin. Mereka mengharap masuk dalam golongan itu. Dalam Al-Quran disebutkan, "Ulaika alladziina an'ama Allahu 'alaihim minan nabiyyina wasyiddiqin wasyuhada'i wassalihin wa hasuna ulaika rafiqin." Ini cuman sebagai pedagang. Karena pedagang, karena jujurnya itu, maka besok dengan kejujurannya itu akan bersama dengan mereka, orang-orang, para nabi, rasul, syuhada, dan sholihin. Jadi ujiannya orang pedagang itu memang di sana. Ketika kepepet itu, tidak di WC,
seikakan keluarga umpamanya akan keluarga ada kesempatan untuk bujuk, untuk menipu, akhirnya menipu. Padahal kalau dia tidak menipu, Allah akan tetap memberi rezekinya itu, rezeki yang halal. Karena dia keburuk, maka dia mengambil jalan pintas, mengambil barang dari jalan yang haram. Padahal sudah disiapkan oleh Allah untuk jalan yang halal. Namun ujian seperti itu ujian. Diceritakan kalau orang Hadramut, orang Yaman, itu istrinya kalau suaminya mau pergi berdagang atau keluar rumah untuk mencari rezeki, istri yang solehah akan mewanti-wanti, akan memberi nasihat wasiat kepada suaminya yang akan mencari nafkah itu. Wahai suamiku, meskipun engkau pulang tanpa membawa rezeki, itu lebih saya senangi, lebih saya cintai ketimbang engkau pulang bawa rezeki tapi dari barang yang haram. Itu orang Hadramut yang soleh, yang solehah. Itu istri yang solehah seperti itu. Jangan engkau bawa pulang ke rumah ini barang yang haram. Meskipun kamu udah bawa makanan atau rezeki, tapi engkau dalam membawa barang yang halal, itu yang saya cari, yang kami cari. Jangan kamu pulang membawa barang yang haram. Jadi usahakan kita itu dalam berdagang, usahakan semaksimal mungkin. Kalau memang dagangannya itu aib, ada cirinya, katakan, Bu, Pak, ini barang dagangannya ada cirinya. Katakan apa? Itu malah itu perintah dari Rasulullah. Ini barang dagangan ada aibnya. Sampai mau benda. Oh, kalau ada aibnya, ada mau saya, biar saya kurangi dah. Itu aja, jujuran, Rasulullah. Sampai tadi nawarnya 50.000, saya kurangi 10.000. Nah, kalau sama mau ridho antara rodin, maka ada apa halal itu. Jadi usahakan dalam berdagang itu jangan sampai kita membujuk atau menipu orang lain. Itu yang diberi keberkahan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Dan perlu diketahui, keberkahan itu bukan hanya harta kita. Dalam kita berdagang itu bukan hanya harta kita saja. Keberkahan itu akan kembali kepada diri kita sendiri. Seperti yang saya jelaskan tadi, akan kalau hartanya itu barokah, melakukan kebaikan itu mudah sekali. Baca Quran mudah, baca sholawat mudah. Bukan hanya kita sendiri, tapi kembali kepada anak-anak kita, istri-istri kita juga. Anak-anak kita menjadi anak-anak yang soleh dan solehah. Istri kita menjadi istri yang taat, yang penurut. Itu kalau harta diberkahi. Tapi kalau harta kita tidak diberkahi oleh bujuk, oleh nipu, kembalinya kepada diri kita sendiri. Man amila sholihan fali nafsih wa man asa'a fa 'alaiha. Jadi kalau berbuat baik untuk dirinya sendiri, kalau berbuat jelek untuk dirinya sendiri, tidak akan lari kepada orang lain. Jadi diusahakan maksimalkan menjadi pedagang yang jujur. Saya sendiri seorang pedagang juga menasihati saya sendiri. Mudah-mudahan menjadi orang yang masoduk, orang yang jujur. Itu pertanyaan yang pertama. Untuk pertanyaan yang kedua, perdagangan online, bagaimana hukumnya? Online itu seperti kalau bahasa kasarnya menjual kucing dalam karung. Tidak tahu barangnya, cuman yang ditampakkan itu di gambarnya. Dan kenyataannya memang begitu. Saya beli online, saya sendiri, bagus. Orang di foto memang cari gambar yang terbagus. Setelah nyampe barangnya tidak cocok dengan apa yang diharapkan sesuai pesanannya itu. Kadang bagus juga barangnya, modelnya bagus, ternyata setelah sampai nggak sudah bayar itu. Setelah nyampe barangnya tipis, tidak sesuai dengan harapan, barangnya kasar dan cocok. Ini kan tidak ada keberkahan. Jadi sesuai dengan hadis ini, al-bai'ani bil khiyar. Malam yatafarraqo selagi belum berpisah. Ini kan
jual beli lewat HP, lewat jauh-jauh, jauh. Kecuali tahu barangnya persis, kemudian ridho, itu bisa diberkahi. Tapi kalau udah tahu persis, kemudian datangnya seperti itu, kecewa akhirnya. Ya. Ini yang bisa saya jawab tentang masalah online, mungkin dari Ustaz yang lain. Zaman sekarang ini istilahnya perdagangan ecin, Ustaz. Ada. Misalnya keris atau ake anti cukur itu ada hadangan kebal. Sudah terjadi transaksi jual beli mahal sekali 1 M. nah, tapi setelah nyampe di rumah hasilnya itu lari sehingga kecewa pembelinya itu. Gimana itu? Satu seperti istidrat Cinta beli. pakai pesugihan arace itu bagaimana? Tekan doyoi. Akibat dan hukumnya bagaimana? Terima kasih. Terkait dengan pembelian hal-hal yang anggap sudah harapannya itu ada kekuatan ya. Sebenarnya kalau kita memiliki ya, Benda keramat. kalau kita memahami misalnya ya, memahami bahwasanya apabila kita bersandar kepada manusia, ingatlah manusia itu akan mati. Kalau kita bersandar kepada benda, benda itu juga akan musnah. Cuman kalau kita bersandar kepada Allah, Allah itu akan, maka Allah Maha Kekal dan juga Maha Agung. Begitu juga ketika kita transaksi, harapannya benda yang memiliki kekuatan, bahwasanya kita tetap bersandar kepada Allah. Setiap benda yang memiliki kekuatan itu dari Allah. Kalau kita tidak menyebut dari Allah, berarti ada syirik nanti, terlalu percaya kepada benda. Misalnya akid ini bisa menyembuhkan penyakit, tapi karena Allah perantaranya ya, melalui akid. Jadi sumbernya dari Allah. Jadi kalau kita menomorsatukan Allah, jadi benda itu hanya perantara, maka insya Allah benda yang kita miliki itu akan terus memiliki keajaiban. Cuman kita tetap bersandar kepada Allah. Kayak keris misalnya, dari yang punya itu, keris ini kalau taruh di rumah, maka semua hewan-hewan yang berbahaya di rumah itu hilang. Yang kedua, di rumah itu akan menjadi tentram, terhindar dari macam-macam gangguan. Ternyata setelah keris dibeli, tidak ada kekuatannya, ya, termasuk hilang kekuatannya. Berarti kita bisa jadi tertipu. Kenapa? Karena zaman sekarang ini banyak sekali ya, yaitu penjual-penjual yang memang bersilat lidahnya itu sangat bagus, sehingga kita terpesona dan kita tertarik, bahwasanya kita belum tahu buktinya. Nah, di situ. Jadi kalau kita sudah tahu buktinya tidak apa-apa, tapi kalau belum tahu, jangan sekali-kali kita percaya. Hindari hal-hal yang seperti itu. Jadi kita kalau ingin ada kekuatan di dalam rumah, yaitu ada yang kebiasaan-kebiasaan orang-orang soleh terdahulu, yaitu membaca ayat kursi sebelum masuk rumah. Ada juga yang mengamalkan membaca Al-Ikhlas, membaca Al-Falaq dan An-Nas sebelum masuk rumah. Itu lebih dahsyat daripada
benda yang memiliki kekuatan. Terkait dengan Jual beli jin. ya jual beli jin, dalam Al-Quran itu sudah disebutkan di surat Al-Hadid. Jadi bahwasanya kita, yaitu manusia dan juga jin, sekali-kali tidak akan bisa menembus sesuatu kecuali Allah yang memberikan kekuatan. Misalnya manusia bisa tembus ke angkasa, termasuk jin juga ada di sana. Manusia juga bisa tembus lebih jauh lagi. Itu semua karena kekuatan dari Allah, izin dari Allah. Nah, terkait dengan kita percaya dengan jin, nah ini sangat-sangat berbahaya, ya. Jadi kalau kita ingin selamat, hindari memiliki anak buah jin. Kenapa? Karena dia memiliki niat yang jelek, yaitu balas dendam. Dia menyimpan dendam. Setelah orang yang memiliki jin itu meninggal, dia akan dendam kepada keturunannya. Kenapa? Karena dia diperbudak, disuruh-suruh ke sana ke sini dan sebagainya. Itu akan menimpa kepada anak-anak. Jadi terkait dengan jual beli jin, hati-hati, hindarilah, jangan sampai ada. Hukumnya halal apa haram? Sebenarnya kan tidak kelihatan itu. Jadi sudah disebutkan tadi kan, haram. Sudah disebutkan tadi. Jadi contohnya begini, Ustaz. Saya punya jin yang bisa menjaga seletnya sampai dari penculik. Macan pote. Itu udah kelihatan mata, tapi yakin, percaya kalau jin itu bisa menjaga. Itu yang menjual itu asalnya itu dapat harta halal atau gimana? Halal. Yang menjual seleb apa jual jin? selama proses penjualannya jujur, selebnya halal. Tapi terkait dengan transaksi beli hal-hal yang gaib itu, ya itu perlu kita bahas tentang hadis yang tadi itu, mabaina itu tadi itu sudah disampaikan tadi kan. Di penjualan iya, jadi harus nampak sekali. Tapi kenapa? Pasti orang di sekitar kita itu termasuk istri dan juga orang tua kita tidak akan mengizinkan. Lah, cuma saya buat itu kan kita beres gitu. Jadi banyak sekali nanti pertentangan dan hal-hal yang tidak diinginkan. Bisa jadi itu nanti jadi jin jahat dan sebagainya. Lebih baik kita menyewa satpam saja, yang nampak-nampak, yang setiap bulan kita bayar 400 sampai 500. Kalau kita membeli jin untuk menjaga bisnis kita, insya Allah jinnya itu mungkin hanya 1 malam. Kenapa? Karena kita sering tidur. Kita keseringan tidur, tidak menemani jinnya. Jinnya gak kerasan. Jinnya datang. Ada bine, Pak. Memang dalam hukum itu perkembangan yang sangat tepat adalah dalam bab muamalah. Karena kalau bab yang lain kayak ibadah itu biasanya sifatnya adalah makhluk, artinya kadar ukurannya, waktunya tertentu. Lain halnya dengan muamalah. Atau bab yang lain mungkin nakah atau jihad atau apa yang lainnya itu lebih jarang digunakan daripada muamalah. Kalau muamalah kan tiap hari, sehingga perkembangannya luar biasa ya. Sehingga kalau kita mencari hukum kakek-kakek muamalah yang terjadi pada hari ini terkadang kesulitan. Karena pada masa-masa lalu
tidak terjadi. Yang pertama, tadi yang ditanyakan tentang Apa tuh? Soal beli jin. Jual beli jin. yang Raja lagi kan. Terus pesugihan. di dalam jual beli itu ada rukun dan ada syaratnya. Ada jual beli yang sah tapi terlarang. Ada jual beli yang tidak sah. Kalau tidak sah tentu terlarang, tapi kalau terlarang belum tentu tidak sah. Ada jual beli yang sah tapi terlarang, nggak boleh, ya, nggak boleh. Contoh orang yang sah tapi terlarang itu kayak contoh orang kalau beli barang dengan tujuan untuk ditimbun sehingga di pasaran langka nanti akan dikeluarkan setelah harga mahal, itu sah-sah saja. Artinya akadnya sah tapi terlarang, nggak boleh. Beli Nah, dari rukun-rukun itu ada syarat-syaratnya. Rukun jual beli itu kan ada penjual, ada pembeli, ada sewa, ada barang, ada saman. Saman itu harganya. Jadi ada penjual, ada pembeli, ada sewa. Sewa itu akadnya. perantara. Kemudian ada samannya, artinya harganya. Gitu. Nah, dari beberapa rukun itu juga ada beberapa syaratnya. Kayak contoh barang. Nah, barang itu tidak semua barang boleh dijual belikan. Kalau terkait dengan bagaimana kalau jual beli jin, saya tanyakan kan begitu. Kalau di sini dalam kitab Sunnah disebutkan wajah kromo kainul quduli wa huwa majati umma laisa lahu alaihi milkun wa la wilayatul. Haram menjual sesuatu yang itu bukan miliknya dan tidak dapat dikuasai. Contoh, ada burung terbang di atas. Saya bilang ke Bagong, saya jual burung itu sampai 100.000. Belum dapat dikuasai itu. Artinya tidak dapat diserah terimakan gitu. Itu nggak boleh. Jadi kita menjual barang yang tidak dapat diserah terimakan, yang nggak dapat dikuasai. Oh, Itu nggak enggak itu boleh. ya. Ada barang korek, jinnya ada muni di sini, sudah ini saya jual. Nah, kalau jual beli barangnya boleh. Tapi kemudian kalau saman atau harganya dihitung dengan anggaplah jinnya gitu ya. Ini kalau sebenarnya kalau barangnya murah hanya 10.000, tapi isinya yang mahal. Nah, isi itu kan tidak bisa diserah terimakan, nggak bisa Mau yang beli. Kenapa? Yang mau tapi Oh, yang beli. bukan masalah mau nggak mau, ini masalah syarat dan rukunnya. Jadi jual beli itu ada syarat dan rukunnya, tidak hanya Faedahnya itu hasilnya itu haram apa halal? Itu tidak sah. kalau jual beli yang tidak sah tentu ya haram. Kalau jual beli yang tidak sah tentu ya haram. Atau jual beli yang sah tapi terlarang ya juga haram juga begitu kan? Ya itu jual beli artinya khodam jin. Ini ada di dalam ini jinnya. Saya jual sama kamu 1.000. Untuk Nah iya itu maksudnya kan begini. Satu, barang itu bisa terimakan. Yang kedua, bisa diketahui kadarnya. Kadar atau ukurannya begitu. Kekuatan itu kan nggak bisa dilihat kadarnya, pastinya itu kan tidak bisa. Dan tidak bisa diterima. Itu kalau wayang dulu baik malam ya roh, dan haram menjual sesuatu yang tidak dapat dilihat, tidak dapat diketahui. Ada barangnya itu kok dalam barang. Nah, iya kalau beli barangnya keresnya boleh. Artinya kalau beli kemudian harganya itu diukur dengan hadamnya, itu yang nggak boleh karena hadamnya kan nggak bisa diukur, nggak bisa diserah terimakan, nggak bisa dilihat, itu yang nggak boleh. Kalau beli barangnya beli keresnya ya boleh, tapi kemudian kalau kemudian harganya itu di apa istilahnya mon keresa 10.000, mon hadam 100.000, jadi 110 gitu. Nah, itu nggak boleh karena yang hadam tadi itu kadarnya nggak bisa diketahui.
nggak bisa diserah terimakan, nggak bisa dari ibarat. Tak usah benda-benda sih. Langsung nerima Intinya gitu. Nah, ini wala kudratan ala taslimihi, dan tidak boleh juga menjual benda sesuatu yang tidak mampu untuk diserah terimakan. Kalau kerisnya bisa diserah terimakan, jinnya nggak bisa. Saya tanya sekarang penjualan jin sudah selesai. Sekarang penjualan manusia seperti mut'ah, gimana itu hukumnya? Mut'ah itu bukan jual beli. Halal apa haram? Kalau mut'ah itu bukan jual beli, itu adalah pernikahan yang dibatasi oleh waktu, itu namanya nikah mut'ah. Itu Nah. jual beli manusia namanya. Di tempat pelajaran kita jual, kita beli, tapi di akad itu hukumnya gimana? Nah, jual beli tadi saya katakan bahwa jual beli itu ada yang sah tapi haram. Nah, sah tapi haram. Jual beli yang sah tapi haram, artinya sah tapi nggak boleh gitu loh. Sah tapi terlarang. Ada yang memang nggak sah. Kalau nggak sah itu berarti tidak memenuhi syarat dan rukunnya. Nggak sah sudah. Rukunnya kurang, rukunnya kurang. Penjualnya nggak ada, pembeliannya nggak ada, atau ada pembeli, ada penjual, ada barang, nggak ada sirupnya. Itu nggak sah sudah. Ada yang sah tapi terlarang, nggak boleh. Akadnya sah tapi terlarang gitu loh. Sah tapi terlarang. Nah, jual orang itu kan sifatnya kan yang dibeli apa ya? Saya kan begitu. Dagingnya. Ya, Beli jasa atau beli apa begitu. Sehingga Sementara. jual beli yang seperti itu hukumnya adalah tidak boleh. Ya. Sehingga mut'ah itu tidak boleh lah. mut'ah itu kalau dulu pernah diperbolehkan. Mut'ah itu dulu pernah diperbolehkan. Sekarang nggak boleh. Jadi sudah ada namanya apa namanya? Dihapus atau saya hadisnya lupa. Jadi mut'ah itu pernikahan yang dibatasi oleh waktu, itu namanya nikah mut'ah. Kalau kawin jugaan selama 1 hari, selama 2 bulan, itu namanya kawin mut'ah. Itu bukan jual beli, tapi itu adalah pernikahan yang terlarang. Banyak pernikahan yang terlarang itu, bukan hanya nikah mut'ah saja. Ada berapa pernikahan yang terlarang? Kalau ada Dalilnya gimana? ada Dalilnya. Nikah sama jin. Cepat menurut. Dalilnya. dalilnya apa? Kalau tidak dibolehkan gimana? Kalau dibolehkan gimana? Nikah mut'ah itu dulu pernah diperbolehkan, kemudian Ya dalilnya gimana? nah ini yang saya lupa. Ya, saya lupa. Kayak contoh ziarah kubur itu kan dilarang. Jadi kalau kalau ziarah kubur itu kan dilarang, kemudian diperbolehkan. Ala pauzuruha itu. Sama dengan mut'ah dulu pernah dilarang, pernah diperbolehkan, kemudian dilarang. Ya aku mau dilarang. Ziarah kubur dulu pernah dilarang, sekarang diperbolehkan. Itu ada dalilnya juga. Gimana dalilnya? Nah, haitukum ala ziyaratil qabri ala fazuruha. Itu dalilnya orang ziarah kubur. Aku melarang kalian untuk berziarah kubur. Sekarang berziarahlah. Nah, kalau dalam usul fikih, dalam kaidah fikih itu kalau ada perintah jatuh setelah larangan, maka tadullu ala ibahah, menunjukkan hukum boleh, bukan wajib, bukan sunnah, tapi al-ibahah boleh. Jadi, nah haitukum ala ziyaratil, kan itu kan awalnya kan larangan. Nah haitukum ala ziyaratil qabri ala fazuruha. Saya melarang kalian untuk berziarah kubur, maka sekarang berziarahlah. Itu dulu terlarang, kemudian sekarang Diperbolehkan. Jadi kalau perintah jatuh setelahnya larangan itu tadullu ala ibahah. Itu kalau dalam kaidah fikihnya. Kemudian nikah mut'ah pun juga dulu, saya bisa lupa, itu pernah boleh dulu. Nikah mut'ah itu nikah yang dibatasi oleh waktu.
dan kemudian setelah itu dilarang atau tidak diperbolehkan. Mungkin itu terkait dengan jual beli. Yang lain jual beli itu hendaknya harus dapat diserah terimakan gitu. Diserah terimakan, dapat dilihat, dapat disaksikan. Kecuali kalau di sini ada apa namanya, hendaknya ada teman tidak dapat dilihat, kayak contoh di sini kamu pengen majul menjual sesuatu yang tidak diketahui, itu juga tidak boleh. Kemudian kamu pengen malam manfaat tabihi, menjual sesuatu yang tidak ada manfaatnya. Karena laku terut atas nemihi nggak mampu untuk menyerahkannya. Kemudian pengen mabila sirotin, menjual tanpa sirot. Kamu pengen malam nyaroh, menjual sesuatu yang tidak dapat disaksikan, tidak dapat dilihat, ila fi bainil mausuf, kecuali dalam jual beli yang disebutkan sifatnya irtimatiran tanggungannya wakitas salmi, seperti dalam akad salam. Akad salam itu akad pesanan. Jadi pesanan itu biasanya kan uangnya dulu baru barangnya, atau uangnya belum baru kalau datang barangnya saya bayar. Itu namanya akad salam. Itu boleh, tapi sebenarnya awalnya nggak boleh. Ya, akad salam itu kan nggak ada barangnya. Itu kalau dalam hukum asalnya nggak boleh. Tapi namanya dasar hukumnya adalah menggunakan istihsan. Istihsan itu adalah menggunakan dalil yang kopi, meninggalkan dalil yang jali. Kopi itu maksudnya dalil yang samar, mengalahkan atau menggugurkan dalil yang jelas loh, yang dalil yang pasti. Kan pastinya kalau kamu jual beli kan takobut itu serah terima. Orang yang menjual bisa menyerahkan barangnya, orang yang beli bisa menyerahkan harganya atau uangnya. Dalam akad salam, dalam akad pesan kan tidak begitu. Mesti ada salah satu yang tertunda, apakah barangnya, apakah uangnya. Nah itu dalilnya bukan menggunakan hadis, bukan menggunakan Al-Quran, tapi menggunakan dalil istihsan. Istihsan itu adalah menggunakan dalil kopi, meninggalkan dalil jari. Secara gampangnya istihsan itu adalah dianggap baik. Dianggap baik. Kenapa kok begitu boleh? Karena tidak semua barang yang dijual belikan itu, ya, orang yang menjual itu belum tentu ada barangnya. Kayak contoh kalau kita beli sepeda motor, tidak semua jenis sepeda motor yang mewah ada di dealer. Kecuali kalau ada yang pesan baru dia akan nyetok barang. Karena kalau nyetok dulu jarang yang beli kan begitu. Sehingga akad salam itu diperbolehkan meskipun dalam hukum aslinya nggak boleh. Itu menggunakan dalil istihsan. Mungkin ini yang saya perlu sampaikan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.